Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sultan Ramadan SMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, pengampu mata kuliah hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi hukum acara pidana terkait hakim dan kekuasaan kehakiman. Oke, kita lanjutkan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan negara itu bersikap merdeka dalam mencapai tujuan pokoknya. Dengan melihat penjelasan tersebut, bahwa merdeka berarti bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dalam lingkungan yang pertama, peradilan umum, yang kedua, peradilan agama, tiga, peradilan militer, empat, peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7 huruf B merupakan suatu lembaga pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan negara yang tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain dan merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan yang lain. Kewenangan mengadili pengadilan negeri. A. Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang permohonan pra-peradilan yang diatur dalam bab 10 bagian ke-1. Mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 85 sampai dengan pasal 97A. Yang B-nya, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Kemudian yang C, pengadilan negeri berwenang mengadili yang di dalam daerah hukumnya antara lain satu, tempat terdakwa bertempat tinggal, dua, terdakwa berdiam terakhir ditemukan atau ditahan, yang ketiga, tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tidak tindak pidana itu dilakukan. Kemudian yang D, dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh tersangka dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda-beda, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan diadili oleh satu pengadilan negeri dengan menggabungkan perkara tersebut. Jadi jika tersangkanya itu berbeda domisili yang daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda-beda, maka diadili di satu tempat pengadilan negeri dengan cara menggabungkan perkara tersebut. Kemudian yang F, dalam hal keadaan tidak memungkinkan pengadilan negeri mengadili suatu perkara karena satu, faktor keamanan, bencana alam, dan lain-lain, maka atas usul ketua pengadilan atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili. Dan G, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang. Kemudian kewenangan mengadili pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya perkara yang dimintakan banding. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang mengadili secara perkara pidana yang dimintakan. Demikian penjelasan singkat untuk materi hari ini. Kita akan ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.